warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TKR 4 akan melakukan walking tour ke Lawang Sewu. Nama saya Novian sebagai host. Nama saya Dimas sebagai kameraman. Nama saya Satria sebagai anggota. Nama saya Rizky Ali sebagai anggota. Nama saya Andika sebagai anggota. Nama saya Nuridra sebagai editor. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 dan digunakan sebagai kantor administrasi kereta api di masa Hindia Belanda. Sebelum membangun kantor KA di Semarang, NIS sudah membangun rel kereta api pertama di Indonesia, tepatnya pada tahun 1864 silam. Seiring berjalannya waktu, kantor ini tidak mampu menampung jumlah pegawai yang membludak. Hingga akhirnya, jadilah Lawang Sewu yang digunakan sebagai kantor NIS yang baru. Pernah dijadikan ruang penjara di zaman penjajahan. Lawang Sewu sering digunakan untuk kegiatan operasional administratif oleh pemerintahan Belanda. Tapi di balik itu, Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai ruang penjara bawah tanah di masa penjajahan Jepang. Konon katanya, ruang penjara ini termasuk penjara paling sadis dan kejam di masa penjajahan. Jadi, gak heran kita kalau penjara terlihat seram ketika melihat atau melintasinya. Merupakan saksi bisu atas pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14-19 November 1945, terjadi perperangan antara Indonesia melawan Jepang. Dan Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi perperangan antara kedua negara itu. Namun akhirnya, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) berhasil merebut kembali gedung ini setelah sebelumnya dijadikan sebagai kantor jawatan transportasi oleh Jepang. Terdengar suara teriakan di sumur bawah tanah. Di halaman utama gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tidak dibuka bagi publik. Alasannya, penguncian sumur ini diduga karena adanya suara teriakan yang sering kali muncul saat malam hari telah tiba. Menurut kabarnya, sumur ini adalah sumur yang dipakai oleh tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda. Sehingga kerap terdengar suara-suara berteriak minta tolong dari bawah sumur tersebut. Penampakan makhluk halus di ruang utama. Sebelum memasuki ruangan Lawang Sewu, kalian harus melewati pintu gerbang besar terlebih dahulu. Ketika melintasi pintu gerbang, orang-orang sering melihat penampakan roh halus, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Yang pertama, yaitu penampakan tangan hitam besar yang menutupi bagian jendela. Yang kedua, di bagian sudut-sudut langit utama, terdapat penampakan orang yang suka menyenter di malam hari. Selain itu juga, ada pula penampakan dengan kondisi wajah yang sangat rusak. Sering tercium bau-bau aneh di ruangan penjara berdiri. Di ruangan bawah tanah terdapat penjara. Penjara ini harusnya digunakan untuk 1 orang tahanan, malah digunakan untuk menampung 5-6 orang tahanan. Hingga akhirnya seluruh tahanan tewas karena kesempitan. Jika ada tahanan yang masih hidup, tak akan bertahan lama. Setelah itu, mayatnya akan dibuang ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, sering tercium bau-bau aneh dari ruang penjara, termasuk bau anyir darah.